bupati di sebuah tempat di Jawa Barat. Kalau kami melihat, kebetulan saya orang Cirebon juga, jadi kalau logikanya itu kurang tepat kalau anaknya bupati atau anaknya mantan bupati. Karena waktu itu anaknya mantan bupati tersebut masih SD di tahun tersebut. Jadi tidak mungkin pelaku tersebut yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Nah, ini yang harus dicari media sebenarnya. Kira-kira kok sampai bisa lama, ini anaknya siapa sih yang jadi DPO tersebut? Kemungkinan anak orang yang berpengaruh. Di mana? Ya pasti di wilayah Cirebon atau di wilayah 3 Cirebon. Ada mungkin dari Indramayu, mungkin dari Kuningan, mungkin dari Majalengka, mungkin juga dari Cirebon. Dan ini betul-betul memang miris sih sebenarnya. Ada pembunuhan berencana dan sangat tidak humanisme, tidak manusiawi melakukan pembunuhannya. Gara-gara jatuh cinta. Akhirnya perempuan ini dan pacarnya dibunuh dengan sadis. Bahkan ada info ada sperma di situ. Kenapa tidak dimasukkan pasal pemerkosaan? Semestinya dilapis juga pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Artinya di pasal 340 jungtokan lagi gitu. Supaya apa? Supaya pasalnya ini berlapis. Sehingga apa? Ancaman hukumannya pun final, ancaman hukumannya maksimal. Semestinya tuntutannya pun pidana mati. Karena apa? Karena ini betul-betul tragis dan kejam. Kenapa tuntutan dan putusannya tidak ada yang pidana mati? Padahal pasalnya pasal yang tepat sudah 340. 340 itu pembunuhan yang direncanakan barang siapa yang menghilangkan nyawa dengan sengaja dan dengan perencanaan. Nah, itu diancam pidana mati. Kenapa itu tidak dijalankan? Kenapa pelakunya dihukum dengan angka gitu kan? Seumur hidup aja nggak ada. Kemudian kenapa masih ada DPO? Apakah susah untuk menangkap pelaku tersebut? Atau bisa jadi disengaja, tidak semuanya ditangkap. Nah, ini sebenarnya tupoksi dari penyidik. Penyidik pidana umum adalah kepolisian. Kalau memang ternyata di kepolisian Cirebon tidak bisa, limpahkan ke Polda Jawa Barat. Kalau ternyata belum bisa juga, mestinya masuk ke Bareskrim. Karena apa? Ini pembunuhannya ini viral di atas kasus misalnya Jessica, di atas kasus misalnya Sambo dan lain-lain. Kenapa mereka ancaman hukumannya berat, tapi yang di Cirebon ancaman hukumannya ringan? Ada apa gerangan dengan kasus Vina di Cirebon? Siapa di belakang itu? Nah, itu adalah tupoksi media sebenarnya untuk investigasi. Bang, kan kemarin sempat dibilang kalau 3 DPO ini salah satu anak dari kepolisian. Kemarin tepatnya hari Jumat atau hari Kamis kemarin saya wawancara dengan Bapak Surawan, salah satu kabid primum di sana, mengatakan tidak ditemukannya anak polisi dari ketiga DPO ini. Nah, itu seperti apa Bang? Sedangkan banyak isu yang bilang dari banyak masyarakat, netizen yang bilang otak dari pelaku ini adalah salah satu anak dari salah satu pihak aparat penegak hukum di sana, Bang. Mungkin Abang dari Cirebon juga mungkin sempat dapat informasinya, Bang. Egy ini sebenarnya anak siapa nih, Bang? Kenapa sampai yang tadi Abang bilang 8 tahun belum keendus, mereka semua di mana? Gitu. Apakah mereka masih hidup atau udah meninggal? Saya tidak tahu juga. Oke, detailnya memang kurang pasti karena tadi harusnya tupoksi dari kepolisian dan media di sini. Tapi kalau kami sudah comparekan ya, bandingkan, kalau disebut anaknya mantan pejabat daerah di Cirebon, itu kayaknya tidak mungkin.
karena kami dapat informasi anak dari mantan pejabat daerah itu masih SD waktu kejadian. Jadi bukan itu. Berarti siapa, anak siapa di sini? Nah, tinggal dicari tahu apakah anaknya atau cucunya. Nah, ini yang harus dicari tahu juga. Kami tidak bisa menduga-duga karena itu akan mengurangi jalannya proses penyelidikan, investigasi dari kepolisian. Biarkan kepolisian wilayah Cirebon atau wilayah Jawa Barat untuk menginvestigasi lebih lanjut. Kalau memang betul anaknya salah satu pejabat, anaknya atau cucunya salah satu pejabat, baik di eksekutif ataupun di penegakan hukum, kejar sepanjang memenuhi dua alat bukti. Karena unsur keadilan itu paling penting. Siapapun yang melakukan, baik itu cucunya, anaknya penegak hukum atau anaknya pejabat daerah, harus dihukum seadil-adilnya. Karena apa? Menghilangkan nyawa orang, menghilangkan rasa keadilan yang ada. Kenapa susah sekali sih bisa menangkap DPO tersebut? Apakah susah atau memang dibuat susah sendiri oleh penegak hukum atau pejabat daerah tersebut? Jadi polisi, ayo, kita bukan zaman dulu lagi, open minded. Yang salah katakan salah, yang salah ya harus dihukum. Jangan takut. Semuanya sekarang equality before the law, semuanya sama dalam kesamaan hak. Kalau memang salah katakan salah dan hukum. Namun hukumannya harus padan. Masa kematian dihukum dengan angka, harusnya kematian dihukum dengan pidana mati atau mungkin seumur hidup. Itu yang paling adil semestinya. Bang, tapi benar nggak ada campur tangan? Kenapa kasus ini masih mandek juga? Karena ada campur tangan dari Brigjen Polisi Adi Vivit Agustiadi Baktiar, STK. Benar nggak Bang ada campur tangan beliau yang satu ini sekarang kalau saya tidak jabat menjadi Wakapolda Yogyakarta? Apakah ada campur tangan atau tidak? Itu semestinya balik lagi tupoksi dari kepolisian semestinya. Karena tinggal dicari kronologisnya saja. Misalnya beliau pernah menjadi apa di Cirebon. Nah, dari sana akan ditelusuri apakah memiliki anak, laki-laki khususnya. Kalau memang memiliki anak, anaknya siapa saja. Namun balik lagi, kami tidak bisa memberikan kepastian karena bagaimanapun tidak boleh mendahului dari investigasi kepolisian, baik kepolisian Cirebon atau kepolisian Jawa Barat. Jadi biarkan mereka bekerja untuk mencari alat bukti tambahan. Kalau memang betul anaknya dari penegak hukum tersebut, jangan ragu, jangan takut. Katakan salah dan tangkap, karena sudah mengusik rasa keadilan di Cirebon dan di seluruh Indonesia. Kami sebagai orang Cirebon pun sebenarnya miris gitu. Kalau memang rasa keadilan itu tumpul, bagaimana rasa keadilan secara nasional? Itu tugas dari kepolisian, siapapun yang melindungi. Berarti dari isu-isu record bilangnya anaknya Adi Vivit ini terlibat, itu benar atau tidak Bang? Kalau dikatakan benar atau tidak, itu harus dilihat kronologis tahun tersebut. Punya anak usia berapa? Sebenarnya harus dilihat dari sana. Namun kalau boleh saya sampaikan, ini bukan anaknya mantan bupati. Anaknya mantan bupati itu masih SD waktu itu. Jadi berita bahwa itu adalah anaknya mantan bupati itu hoax. Tapi kalau pejabat yang lain, silakan penyidik menghitung pada saat kejadian usia beliau berapa. Kalau di compare sekarang berarti usianya kan 29, 30, 31 ya. Nah kalau ada anaknya yang di usia itu dan indikasinya terlibat, tangkap saja. Siapapun, baik anaknya Kapolri, anaknya Kapolda, anaknya Wakapolda, anaknya Kapolres, silakan. Karena ini rasa keadilan yang sangat didambakan oleh masyarakat Indonesia.
Jadi penyidik sangat profesional harusnya di situ untuk menyelidiki, untuk investigasi siapa sebenarnya dalang terjadinya tindak pidana pembunuhan Vina ini. Kalau masih DPO kejar, masa tidak ketangkap sampai sekarang? Berarti abang bisa dari omongan abang juga mencurigai anak dari kepolisian ini bang yang sekarang menjabat jadi Wakapolda. Balik lagi, ini kita tidak bisa langsung menuduh anaknya siapa. Semestinya polisi bisa tahu tuh, mengukur usia dari anaknya si A atau si B yang pejabat tersebut itu di usia berapa. Tidak mungkin usianya SD, pasti SMA, SMP atau SMA, kisaran itu. Bang, kan ini salah satu isu tersangkanya kan sudah dibebaskan, Saka Tatal. Nah, kalau dari pengakuannya ini justru mencurigakan bang, kayak dia korban salah tangkap. Apa sebagai pakar hukum melihatnya adanya tragedi salah tangkap ini gimana sih bang? Apa boleh penegak hukum main langsung tangkap aja tanpa harus ada konfirmasi lain-lain ke yang tertentu gitu bang? Penegak hukum dalam hal ini pidana umum di kepolisian tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif. Pada saat menangkap seseorang itu harus memiliki dua alat bukti. Orang tersebut betul-betul tersangka, suspek. Alat bukti dari dokumen, alat bukti saksi, dan alat bukti ahli. Jadi tidak boleh lagi gitu, polisi mengatakan salah tangkap kemudian dibebaskan. Artinya polisi di sini betul-betul terledor pada saat melakukan sebuah proses yang namanya investigasi atau penyelidikan. Dan yang disalah tangkap tadi itu berhak juga untuk melaporkan terkait dengan etika proses penyelidikannya ke Propam semestinya. Karena apa? Karena ini fatal. Orang yang tidak bersalah kemudian ditangkap begitu saja tanpa memiliki alat bukti yang cukup. Dan disinilah ahli waris atau korban itu harusnya komplain, harusnya bisa mendatangi Propam setempat atau Propam Polda atau Propam Kepolisian Republik Indonesia. Tapi bang, dari kalau polisi yang melakukan salah tangkap ini bisa dihukum nggak sih bang? Apalagi kan kalau dari pengakuannya si korban ini udah salah tangkap, dipukulin, dipaksa buat ngaku segala macam, itu mungkin bisa dihukum nggak sih bang? Sangat bisa. Artinya korban, di mana-mana korban itu berhak untuk melaporkan, berhak untuk membuat aduan terkait adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas. Terutama yang tepat adalah melaporkan ke Propam. Jadi polisi tadi bisa diberhentikan dengan tidak hormat sebenarnya. Karena apa? Dia melakukan tindakan indisipliner terhadap tugasnya. Jadi disitulah hak dari korban. Laporkan saja ke Propam terlebih dahulu. Kalau mau dilapis, pidananya masuk juga. Sepanjang memiliki alat bukti. Karena apa? Salah tangkap itu sudah tidak profesional lagi ke polisi. Harusnya tidak ada lagi zaman sekarang salah tangkap. Bang, terakhir, abang sebagai sebagai pengacara atau pakar hukum melihatnya ada nggak nama-nama yang abang curigai dalam kasus Vina Cirebon ini? Kenapa kedua orang ini masih DPO sampai 8 tahun? Kalau nama-nama sekarang pelaku tersebut usianya sekitar 30-an. Kenapa sampai sekarang masih DPO? Apakah ada perlindungan dari penegak hukum? Nah, disitulah semestinya penyidik jangan ragu, jangan takut. Siapapun, equality before the law, semuanya sama dalam hukum di Indonesia. Mau presiden, mau menteri, mau kapolri, mau kapolda, mau wakapolda, mau kapolres, itu semuanya sama. Artinya apa? Bahwa mereka memiliki kesamaan hukum. Siapapun yang bersalah harus segera dihukum juga. Jadi tidak ada lagi di backingi, tidak ada lagi perlindungan. Kalau memang salah, katakan salah. Ingat bahwa kebenaran itu akan muncul meskipun hanya masalah waktu saja. Dan ingat satu lagi, karma.
Karena pembunuhan itu betul-betul dibenci oleh Tuhan. Bagaimana menghabisi nyawa seseorang. Dan karma itu akan ada, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Camkan itu. Oke.